Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi terkait pengumuman lulus administrasi dan bagaimana cara melakukan sanggah. Tentu saja banyak dari rekan-rekan guru honorer yang merasa tidak yakin ya dengan hasil seleksi administrasinya nanti, apakah akan diterima atau bahkan mungkin TMS alias tidak memenuhi syarat. Mari simak video ini hingga selesai. Ya, sebagaimana kita ketahui dari jadwal seleksi P3K untuk guru itu sudah diposting ya beberapa waktu yang lalu dari pengumuman resmi yang diposting melalui laman P3K Guru Kemdikbud. Saat ini kita masih berada di poin kedua, di mana proses pendaftaran seleksi dan pemilihan formasi tahap 1 ya. Hari ini posting video saya tanggal 14 Juli 2021, di mana ini merupakan rentan waktu untuk pelaksanaan pendaftaran dan pemilihan formasi. Dan perlu rekan-rekan honorer ketahui bahwa pada poin ketiga ini, seleksi administrasi juga sedang berlangsung ya saat ini, di mana tanggal 2 sampai tanggal 27 nanti, jadi ada jeda waktu 1 minggu setelah ditutupnya pendaftaran, proses seleksi administrasi itu terus berlanjut ya. Dan kemudian nanti akan ada pengumumannya itu tanggal 29 Juli. Nah, inilah hari yang ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan honorer untuk mengetahui apakah berkas administrasi yang kemarin didaftarkan waktu pemilihan formasi tahap 1 itu akan diterima ataupun ditolak. Dan apabila berkas kita nanti dinyatakan diterima, alhamdulillah nama kita muncul, maka kita tidak akan mengalami masalah lagi kecuali kita akan langsung pada poin pelaksanaan seleksinya, yaitu di poin 11 pada tanggal 23 sampai 29 Agustus. Namun bagi rekan-rekan yang mungkin masih ragu dan akhirnya dalam pengumuman seleksi ini nanti di tanggal 29 Juli nama-nama kita tidak muncul ya, alias tidak memenuhi syarat, maka kita masih akan dapat melakukan masa sanggah administrasi yang diberikan waktu lebih kurang hanya 3 hari saja, yakni tanggal 30 Juli sampai 1 Agustus 2021. Dan kemudian nanti ini akan diproses lagi sampai pengumuman hasil sanggah itu akan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2021. Nah, yang perlu kita ketahui sekarang, apakah yang menjadi dasar dari seleksi administrasi itu dan bagaimana cara melakukan sanggah. Mari kita simak. Nah, di dalam juknis penerimaan P3K Guru ini, di poin C kita lihat seleksi administrasi dan masa sanggah. Kita lihat di bagian seleksi administrasi, bahwa seleksi administrasi meliputi verifikasi dan validasi, atau disebut dengan verval ya ini, kelengkapan berkas dan kesesuaian dokumen pelamar, dengan kriteria P3K untuk jabatan fungsional guru, di mana seleksi administrasi dilakukan oleh panitia penyelenggara seleksi secara sistem untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi akademik dengan dokumen pelamaran yang mana meliputi A. Kesesuaian data diri dengan NIK. Nah, jadi ini ya yang nanti akan dilihat oleh panitia seleksi itu adalah kesesuaian data diri dengan NIK kita. Mudah-mudahan ini tidak jadi masalah ya. Karena sejak awal jika ini bermasalah, pasti kita tidak akan bisa untuk membuat akun dan login memilih formasi. Kemudian yang B, kesesuaian data kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidik dengan kebutuhan guru P3K. Nah, mungkin di sini ya akan ada sedikit kendala. Apalagi kemarin di saat masalah formasi menjadi viral ya, di mana kehilangan formasi. Ya, tentu saja nanti kesesuaian kualifikasi jurusan kita ataupun ijazah kita akan dilihat dengan linearitas formasi yang kita pilih. Termasuk juga di dalamnya adalah serdik ya, apakah nanti cocok ataupun tidak. Tapi yakinlah rekan-rekan sekalian, dalam sistem yang sudah kita jalani kemarin, formasi yang muncul itu tentu saja sudah disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan kita. Yang mudah-mudahan saja di situ juga tidak mengalami masalah ya rekan-rekan. Jadi ini poin kedua yang menjadi dasar penilaian dari seleksi administrasi. Kemudian dasar penilaian seleksi administrasi yang ketiga adalah pengecekan nomor ijazah. Nah, ini yang penting ya. Ini waktu pelaksanaan perval juga dilakukan ini. Pengecekan nomor ijazah dan jurusan program pendidikan profesi bagi pendaftar yang telah memiliki serdik. Nah, ini tentu termasuk di dalamnya yang lulusan PPG ya. Jadi ini yang dicek nanti. Pengecekan nomor ijazah, tentu saja rekan-rekan yang sudah melakukan verval, yang sudah mencantumkan nomor ijazah, ini tentu saja mudah-mudahan tidak menjadi permasalahan. Nah, sepertinya kalau misalnya hanya ini ya yang dilakukan oleh panitia seleksi administrasi, dapat diprediksi kita akan lolos dalam seleksi administrasi nanti, mudah-mudahan ya, amin. Lalu kita lihat
Verifikasi data pendaftar P3K untuk jabatan guru dilakukan melalui sinkronisasi secara otomatis. Namun bagi ex-THK2, nah ini perlu disimak, bagi ex-THK2 dan calon guru yang belum tervalidasi pada Dapodik, ya mungkin ini rekan-rekan PPG dan mungkin juga guru yang belum masuk dalam Dapodik, verifikasi akan dilakukan secara manual. Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas selain mencocokkan persyaratan juga akan memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Nah, inilah di antara poin-poin yang menjadi bahan yang akan diseleksi oleh tim administrasi yang mudah-mudahan tidak ada. Dan di sini kita lihat tidak ada ya tentang kesesuaian akreditasi ya. Maka kami sudah membuat video tentang membahas akreditasi. Mudah-mudahan rekan-rekan yang mungkin salah juga dalam penginputan akreditasi, di mana mungkin memasukkan akreditasi yang terbaru dan sebagainya, tidak menjadi persoalan. Lalu kita lihat bagaimana masa sanggah hasil seleksi administrasi. Nah, untuk hasil seleksi administrasi akan diumumkan secara terbuka melalui laman Guru P3K Kemdikbud. Jadi nanti di sini diumumkan hasil daripada administrasi kita. Kemudian juga melalui laman GTK Kemdikbud Go.id. Ya, di sini ya nanti akan diumumkan informasi itu. Lalu pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan melalui SSCASN BKN Go.id. Jadi pengumuman hasil seleksi itu akan dilakukan di portal Kemdikbud, namun sanggahan harus dilakukan tetap di laman BKN ya. Menggunakan akun pendaftaran paling lama 3 hari sejak diumumkan. Dalam mengajukan sanggahan, pelamar tidak diperkenankan mengajukan dokumen tambahan atau memperbaharui dokumen lamaran. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita sanggah, kita tidak dibenarkan untuk menambah dokumen ya, atau membuktikan bahwa dokumen kita benar. Jadi intinya berkas yang sudah kita upload kemarin betul-betul berkas yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya panitia penyelenggara menanggapi sanggahan tersebut dengan cara memverifikasi kembali dokumen pelamaran yang disampaikan dengan persyaratan yang ditetapkan. Hasil verifikasi itu kembali akan diumumkan melalui laman Kemdikbud ya. Paling lambat 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggahan. Jadi sebagaimana jadwal yang kita lihat tadi, ya tentu saja selesai dari masa sanggah nanti di tanggal 8 ya Agustus 2021 baru diumumkan secara resmi. Ya demikian informasi singkat dari kami. Mudah-mudahan ini membantu memberikan kejelasan kepada rekan-rekan sekalian dalam masa-masa menunggu hasil seleksi apakah TMS atau memenuhi syarat. Dan seandainya nanti TMS tidak memenuhi syarat, pastikan kita dapat melakukan sanggah sesuai dengan keyakinan dari kebenaran data yang kita upload. Bagikan video ini jika dianggap bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.